Sedang ramai kasus antara Ruben Onsu dan Sarwenda. Ya, ini kan kasus keluarga ya. Betul. Ini yang saya mau tanya, ini hukum sebenarnya, hukum harta gono gini dan hukum hak asuh anak itu setelah bercerai itu seperti apa sih Bang sebenarnya? Jadi hukum hak asuh anak itu, anak di bawah usia 12 tahun itu pada umumnya diserahkan kepada ibunya untuk dirawat, itu hukumnya. Tapi karena kasus Ruben dan kasus si Sarwenda ini sudah putus inkrah di perceraiannya, tentu di situ dituliskan tuh siapa yang berwenang atau diberikan hak untuk mengawasi. Sedang ramai kasus antara Ruben Onsu dan Sarwenda. Ya, ini kan kasus keluarga ya. Betul. Ini yang saya mau tanya, ini hukum sebenarnya, hukum harta gono gini dan hukum hak asuh anak itu setelah bercerai itu seperti apa sih Bang sebenarnya? Jadi hukum hak asuh anak itu, anak di bawah usia 12 tahun itu pada umumnya diserahkan kepada ibunya untuk dirawat, itu hukumnya. Tapi karena kasus Ruben dan kasus si Sarwenda ini sudah putus inkrah di perceraiannya, tentu di situ dituliskan tuh siapa yang berwenang atau diberikan hak untuk mengawasi atau mengasuh anaknya. Nah, dalam hal ini kan Sarwenda tuh, jadi Sarwenda yang punya hak. Nah, hak-hak ini bisa batal kalau terjadi hal-hal yang memang secara undang-undang kemudian dianggap mencederai dari putusan pengadilan atau berlawanan dengan putusan pengadilan. Contohnya misalnya Sarwenda tiba-tiba tidak cakap mengawasi anak atau mengasuh anak, itu bisa dicabut. Tapi semua lewat jalur pengadilan lagi gitu. Nah, kita belum dapat nih cerita secara lengkap tentang apa sih yang terjadi, bagaimana cara Sarwenda mengasuh anak, kemudian bagaimana seorang Ruben Onsu kemudian mengasuh anak, kan begitu. Walaupun anak di bawah pengasuhan si Sarwenda kan, tapi bapaknya kan juga ikut mengasuh sebenarnya kan. Kita belum dapat itu. Tapi kalau bapaknya ingin mengasuh anak juga, bapaknya ini harus melakukan upaya hukum, yaitu penggugatan permohonan pemindahan pengasuhan anak begitu. Dan itu panjang prosesnya karena ketika digugat seperti itu, tentunya digugat Sarwenda. Ketika Sarwenda digugat, dia akan melakukan perlawanan. Perlawanan baik di tingkat pengadilan negeri, tingkat banding maupun kasasi, dan itu perlu waktu sampai 2 tahun sampai 3 tahun ke depan gitu. Jadi agak panjang nih kalau diajukan upaya-upaya seperti itu. Tapi sebenarnya kuncinya nggak usah pakai begitu juga, langsung aja si Ruben itu kan begini. Anak-anak sekarang itu kan pada punya handphone, pada punya WA, pada punya medsos. Kan Ruben Onsu tahu tuh WA-nya anak-anak itu kan, gak usah lewat Sarwenda, langsung aja komunikasi sama anak-anaknya, pasti dijawab tuh kalau anaknya benar atau bapaknya benar begitu kan. Nah, yang jadi polemik ini kan sekarang terlepas dari anak-anak ini kan gono gininya Bang. Nah, kalau gono gini kita nggak tahu di putusan pengadilan seperti apa gono gini ini, tapi gono gini biasanya kalau atau bersama atau gono gitu dibagi 2 gitu. Nah, yang terakhir kan pihak Ruben sendiri mau mempertimbangkan untuk mengambil hak asuh anak Bang. Mungkin pertimbangan. Ya itu tadi pertimbangan mengambil hak asuh anak dengan cara gugatan tadi. Nah, gugatan itu agak panjang itu karena pasti ada perlawanan dari pihak Sarwenda. Karena harus dibuktikan apakah Sarwenda ini melakukan hal-hal yang tercela atau tidak cakap secara hukum mengawasi atau mengasuh anak, atau ada hal-hal pidana lain yang dikerjakan, atau malah dia tidak menafkahi anak. Itu harus kemudian dibuktikan secara hukum. Bagaimana buktinya? Lewat jalur persidangan. Jalur persidangan apa? Lewat gugatan tadi. Gugatan bagaimana? Ada perlawanan dari Sarwenda. Panjang. Nah, kalau tadi Abang bilang kalau pengasuhan anak itu di bawah 12 tahun itu kan biasanya bersama ibunya. Iya. Nah, berarti menurut Abang sebagai praktisi hukum, cara apa Bang yang harus Ruben lakukan untuk baik-baiklah, jangan ribut di medsos. Kalau menurut saya sih, udahlah, ketemulah Sarwenda baik-baik, jangan ribut di medsos, jangan saling mencela, jangan saling menghina atau saling mencemarkan kan, jadi nggak bagus dua-duanya kan. Gitu. Jadi jaga posisi masing-masing karena mengingat anak. Contoh lah Gisel sama Gading. Siapa? Gading Gading Martin. Ya, kita lupa tuh Gading Martin. Gisel aja kita ingat.